Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha dengan NIM Channel E021051 dengan program studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang saya rangkum dalam PPT saya sendiri mengenai penentuan harga pelayanan publik, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Langsung saja, materi yang akan dibahas dalam pemaparan materi ini, yang pertama pelayanan publik yang dapat dijual, yang kedua argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan, yang ketiga prinsip dan praktik pembebanan, yang keempat kegunaan pembebanan dalam praktiknya, yang kelima penetapan harga pelayanan, yang keenam permasalahan marginal cost pricing dan taksiran biaya. Langsung saja yang pertama yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya misalnya, yang pertama penyediaan air bersih, yang kedua transportasi publik, yang ketiga jasa pos dan telekomunikasi, yang keempat energi dan listrik, yang kelima perumahan rakyat, yang keenam fasilitas rekreasi, yang ketujuh pendidikan, yang ke-8 jalan tol, yang ke-9 irigasi, ke-10 jasa pemadam kebakaran, ke-11 pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pengelolaan sampah atau limbah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya barang privat versus barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama barang privat, yang kedua barang publik, yang ketiga campuran antara barang privat dengan barang publik. Yang ke B, efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan beberapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama pendistribusian permintaan, yang kedua pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, yang ketiga pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, yang keempat menyediakan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Yang C, prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi, pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. 2. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. A. Dasar pembebanan tarif pelayanan. Dalam praktiknya, pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang satu, suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak. Yang kedua, sistem pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industri. Yang kelima, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atau suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. B. Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu membayar. Nomor 3. Prinsip dan praktik pembebanan. Prinsip dan praktek pembebanan, sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenakan tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. 4. Kegunaan pembebanan dalam praktiknya. Pemerintah memperoleh penerimaan dari berbagai sumber antara lain, yang pertama pajak, kedua pembebanan langsung pada masyarakat atau charging of service, yang ketiga laba BUMN atau BUMD, yang keempat penjualan aset milik pemerintah, yang kelima hutang, yang keenam pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah
dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara. Pada kasus perusahaan negara, hanya net defisit atau surplus yang muncul dalam rekening pemerintah. 5. Penetapan harga pelayanan. Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan atau cost of serving the marginal consumer. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama, operasi biaya variabel atau variable operation cost. Yang kedua, semi-variable overhead cost seperti biaya modal, atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Yang keenam, ada permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run MC, atau biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Histori capital cost tidak mungkin dipulihkan, demikian juga full operating cost. Yang keempat, konsep kewajaran yang digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Yang kedua, semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Dan yang keenam, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air. Dan yang terakhir yaitu materi tafsiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang keempat, pooling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasikan marginal cost, sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Baiklah, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih.